Para jenderal Rusia sedang panik saat ini karena selama 6 bulan terakhir mereka telah memberitahu Putin bahwa Rusia sedang meraih kemajuan di dalam Ukraina, khususnya di wilayah Zaporizhia. Nah, 2 hari yang lalu Ukraina membongkar kebohongan itu dengan cara yang paling memalukan. Begini, selama 6 bulan terakhir ada serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung. Serangan balasan yang rahasia. Prajurit Ukraina mendapat instruksi ketat untuk tidak membocorkan satupun informasi. Tidak ada video, tidak ada tweet, tidak ada apapun. Dan karena keamanan operasional itu, Ukraina berhasil merebut kembali sejumlah besar wilayah tanpa Rusia menyadari bahwa itu sedang terjadi. Luas wilayahnya setara dengan sebuah kota besar di Amerika. Jadi, bagaimana caranya menyembunyikan seluruh operasi serangan balasan selama 6 bulan dari negara yang sedang dilawan? Jawabannya terletak pada kelemahan mendalam di dalam tentara Rusia yang diciptakan sendiri oleh Putin. Dan seolah-olah ini belum cukup buruk, tadi malam Ukraina menghancurkan satu-satunya fasilitas yang diandalkan Rusia untuk memperbaiki kelemahan terbesarnya. Kisah ini melibatkan Yuri Gagarin, manusia pertama di luar angkasa. Semuanya akan masuk akal sebentar lagi, saya janji. Jadi mari kita bahas semuanya, termasuk serangan balasan besar itu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menunjukkan kepada kalian cuplikan singkat dari garis depan. Karena ini memberitahu kita sesuatu tentang psikologi Rusia yang dimanfaatkan oleh Ukraina. Jadi dengarkan baik-baik. Oke, berikut cuplikannya. Dan dalam cuplikan ini, kalian bisa melihat 2 tentara Ukraina menangkap 2 tentara Rusia yang sudah menyerah. Jadi saya kira mereka membawa mereka kembali ke rumah aman atau ke suatu tempat di mana mereka bisa diproses. Jadi di sini mereka duduk. Saya kira mereka lelah. Dan saya ingin kalian mendengar percakapan ini karena ini memberitahu kita siapa sebenarnya yang berperang untuk Rusia dan mengapa mereka berperang. Beberapa dari mereka bahkan ada yang baru berusia 18 tahun. Berapa umurmu? 18 tahun. Sial bro, kenapa kamu datang ke sini? Simpan saja rokoknya, koreknya juga buat kamu. Baiklah, jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Simpan saja semua ini. Rokoknya simpan saja buat kamu. Cairannya juga simpan saja. Pelit banget sih. Tidak apa-apa Sonya. Jangan takut. Apakah kamu membawa dokumen? Tidak ada. Apa pangkatmu? Prajurit biasa. Itu sudah jelas. Sudah lama kamu jadi tentara kontrak, sekitar setengah tahun. Sial, demi uang? Uang. Aku mendaftar dari penjara. Kenapa? Uang? Uang, kebebasan. Sekarang setelah mereka selesai dengan percakapan dan istirahat mereka berjalan lagi menuju posisi Ukraina saya kira. Dan Anda bisa segera mendengar suara drone mendekat. Itu bukan drone Ukraina, itu adalah drone Rusia yang sengaja mengejar tentara Rusia yang sedang menyerah. Benar-benar gila. Untungnya, dari apa yang saya lihat, drone itu berhasil dijatuhkan dengan satu tembakan itu. Sayangnya, drone itu tetap melukai salah satu tentara Rusia, pria berusia 50 tahun yang berasal dari penjara. Dan selain itu, sekarang posisi mereka sudah ketahuan, orang-orang ini tidak bisa tetap berada di area yang sama karena kemungkinan besar lebih banyak drone Rusia akan datang. Jadi mereka harus meninggalkan pria yang terluka itu, yang kemungkinan besar meninggal karena luka-lukanya, karena kecil kemungkinan orang Rusia yang tadi mencoba membunuhnya akan datang menolong. Mengingat sekarang mereka tahu bahwa dia menyerah ke pihak Ukraina. Dan ini memberi kita gambaran unik tentang pola pikir orang Rusia dan bagaimana militer mereka berperang dalam perang ini. Mereka tidak ingin ada informasi negatif yang keluar. Mereka tidak mau tentara Rusia menyerah dan mereka tidak mau para komandan mereka tahu bahwa mereka sedang kehilangan wilayah. Dan itu penting karena hal itu menjelaskan kepada kita mengapa serangan balasan Ukraina ini bisa terjadi. Jadi mari kita bahas lebih lanjut. Ukraina baru saja merebut kembali lebih dari 700 km persegi wilayah tenggara mereka dan tidak ada yang menduganya. Sekarang untuk memberikan gambaran, itu kira-kira setengah dari ukuran Houston. Dan sebenarnya itu hampir persis sebesar kota New York sebagai perbandingan yang lebih baik. Dan Ukraina diam-diam merebutnya kembali tanpa Rusia benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Seolah itu belum cukup buruk, ini terjadi selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan terakhir, pasukan Ukraina terus maju dan kita sama sekali tidak tahu. Bisa diasumsikan Rusia juga tidak tahu. Mereka merebut kembali 26 permukiman dan semuanya telah dikonfirmasi dengan rekaman yang sudah dipastikan lokasinya yang baru saja dirilis pemerintah Ukraina 2 hari lalu. Dan di atas itu semua, karena serangan balasan ini, karena semua wilayah yang telah direbut kembali oleh Ukraina, itu berarti Rusia pada dasarnya nol. Benar-benar nol. Jadi mereka belum membuat kemajuan apapun tahun ini dalam hal seberapa banyak wilayah yang mereka kuasai. Putin kehilangan begitu banyak tentara karena korban luka dan tentu saja korban jiwa. Dan untuk itu, sekarang dia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Sekarang, kita sebenarnya punya beberapa detail.
Operasi serangan balasan ini dimulai pada 29 Januari, jadi di awal tahun, dan hanya 3 hari setelah itu, Starlink sebenarnya memungkinkan orang Ukraina untuk menggunakan terminal, mereka bisa terhubung ke satelit, tapi Rusia tidak bisa melakukannya, dan kita sudah membahas ini sebelumnya. Elon Musk melakukannya dengan menggunakan sistem whitelist, di mana terminal Ukraina sudah disetujui sebelumnya dan Rusia tidak. Dan karena itu, drone Rusia tidak bisa terbang dengan baik, pasukan tidak bisa bernavigasi, dan tank Ukraina benar-benar memanfaatkan situasi itu untuk terus maju. Ini adalah perolehan wilayah terbesar Ukraina sejak 2023, dan ini memang sengaja dilakukan secara diam-diam. Di layar Anda bisa melihat dengan jelas seberapa luas wilayah yang kita bicarakan dan di mana tepatnya wilayah itu berada. Zona abu-abu adalah zona abu-abu, artinya tidak ada yang menguasainya. Kedua belah pihak sedang memperebutkannya. Area merah dikuasai oleh Rusia. Dan area biru adalah wilayah yang baru saja dibebaskan oleh Ukraina. Sekarang, bagian lain yang mengejutkan dari semua ini adalah peta yang kita gunakan. Ini adalah Deep State Maps, dan ini adalah sesuatu yang sering digunakan oleh orang-orang Ukraina untuk mengetahui seperti apa garis depan. Bahkan para pemeta pun tidak merilis informasi. Mungkin mereka memang tidak memiliki informasinya. Dan meskipun mereka mendengar beberapa rumor, mereka tidak ingin membocorkan apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah dan militer. Jadi bahkan para pemeta pada dasarnya menahan informasi agar tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang untuk membandingkannya dengan peta Rusia supaya Anda bisa melihat seberapa besar perbedaannya. Silakan lihat di sini. Sekarang kita benar-benar bisa membandingkan peta Rusia dengan peta Ukraina untuk melihat seberapa besar perbedaannya. Kedua peta menunjukkan dengan jelas seberapa banyak wilayah yang menurut Rusia mereka kuasai, baik dalam pikiran mereka maupun kenyataannya. Di layar Anda bisa melihat kedua peta tersebut. Keduanya kurang lebih memiliki luas yang sama. Tetapi pada peta Rusia, Anda bisa melihat seberapa dekat pasukan Rusia dengan kota Harkivka. Dan pada peta Ukraina, yang tentunya sudah dipastikan lokasinya dan juga telah dikonfirmasi oleh sumber lain, pasukan Rusia sebenarnya masih cukup jauh dan bahkan sedang didorong mundur. Jadi kemajuan Rusia secara teknis adalah negatif. Jadi mereka justru bergerak ke arah yang berlawanan. Sekarang, secara resmi, Rusia tidak mengakui hal ini. Tapi ada blogger perang Rusia yang sangat-sangat marah pada komando mereka sendiri. Mereka marah karena mereka percaya bahwa komando militer Rusia berbohong kepada presiden, berbohong di seluruh rantai komando. Dan di atas itu semua, mereka juga berbohong kepada publik. Bahkan, dengarkan klip berikut ini. Kami benar-benar memiliki blogger Rusia, blogger perang, semacam versi Rusia dari reporter perang, yang sekarang secara terbuka membicarakan tentang Putin yang hidup dalam gelembung informasi di mana dia sebenarnya tidak tahu bagaimana kenyataannya. Dia hanya hidup di dunia khayalan. Dengarkan ini. Kepada Presiden. Dan ketika Presiden diberi pengarahan dan kemudian menyampaikannya, kamu tahu, kepada kita sebagai warga negara, kata demi kata setiap hari. Jadi dia punya frasa favorit baru? Ya. Maksud saya, maafkan saya kawan-kawan, dan juga Kamerat Mayor. Ya. Tapi itu pada dasarnya sudah jadi semacam mantra sekarang. Semua ini. Setiap hari pasukan kita terus maju. Setiap sektor di mana Vladimir Vladimirovich, maksud Anda tidak ada. Mereka maju di dekat Huliaipol. Mereka maju ke arah Stepanohersk dan membuat kemajuan. Fakta bahwa mereka tidak menggembar-gemborkannya, itu menunjukkan bahwa mereka bertindak lebih cerdas dan memang memiliki keberhasilan. Termasuk faktanya berkat unit serbu drone itu sendiri. Benar. Maksud saya. Ya, saya rasa kita bahkan sudah membahas ini. Anda bisa menganggap bahwa ini dikatakan oleh Presiden juga, bisa dibilang, untuk meyakinkan masyarakat. Tapi saya takut. Lihat, saya juga takut bahwa mereka sendiri mulai mempercayainya. Itulah intinya. Karena ketika Anda terus-menerus menyebarkan propaganda dalam waktu lama, pada suatu titik, propaganda itu mulai memengaruhi diri Anda sendiri. Propaganda Anda sendiri. Anda mulai percaya pada propaganda Anda sendiri. Ya, dan jika Anda menjumlahkannya, ya. Dan apakah ini membawa risiko? Saya ingin Anda menjelaskan risiko apa yang dibawanya. Baik. Well, risiko apa yang dibawanya? Berikut analogi sejarah singkat. Ya, jika saya boleh. Dan tepatnya untuk mengembangkan pemikiran itu lagi ya. Ini membawa risiko bahwa pimpinan militer tertinggi menjadi benar-benar terlepas dari kenyataan di lapangan. Sebagai contoh sejarah yang khas, kita punya Nikolai II, yang bahkan saat berada di markas militer, jadi Anda akan berpikir bukan di Sankt Petersburg, tapi di markas. Tapi di markas, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan tentara, bahkan saat berada di markas.
Dan justru disinilah kehadirannya di markas lebih banyak berdampak negatif. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di Sankt Petersburg. Dan ketika Alexandra Fyodorovna meyakinkannya bahwa, kau tahu, itu hanya orang-orang jahat yang menyebarkan desas-desus dan selebihnya semuanya baik-baik saja. Pada akhirnya, titik terendah datang secara tiba-tiba. Dan lebih dari itu, persetan dengan mereka, Tuhan maafkan aku. Tapi itu terjadi pada negara ini. Sekarang konteks penting tentang klip itu omong-omong. Alexander II, orang yang disebutkan tadi, adalah Tsar Rusia pada akhir 1800-an. Dan dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri karena dia benar-benar terlepas dari kenyataan. Itulah orang yang sekarang dibandingkan oleh propagandis Rusia dengan Putin. Cukup mengungkap banyak hal, ya, cukup mengungkap banyak hal. Dan tentu saja, kemudian kita punya propagandis lain yang secara tidak langsung mengakui apa yang sebenarnya terjadi di garis depan. Lihatlah pernyataan ini. Darurat. Pasukan kita telah mundur sementara dari wilayah Dnipro-Petrovac. Siapa yang harus disalahkan? Kami menjawab, Komando Staf Umum kami yang tidak kompeten dan langsung GV East, jadi komando regional. Alasannya adalah semua cadangan yang tersedia telah dipindahkan untuk pembebasan DPR. Tidak ada cadangan lain. Staf umum yang harus disalahkan atas ketidakmampuannya mengumpulkan dan memindahkan cadangan ke front timur karena penurunan perekrutan tentara kontrak baru. Dan kesalahan Fiji adalah ketidakmampuan mereka untuk bertahan karena kurangnya cadangan. Nanti di bagian selanjutnya video ini, saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana Ukraina melakukan serangan balasan ini dan mengapa komando tinggi Rusia tidak mengirimkan bala bantuan. Karena ada banyak permainan strategi yang rumit antara komando Ukraina dan komando Rusia. Tapi sekali lagi, ini agak rumit, jadi akan saya simpan untuk nanti di video. Sekarang, apakah kalian memperhatikan komentar pertama dalam pernyataan ini di mana dia mengatakan pasukan kami telah mundur sementara dari wilayah Dnipro-Petrovac. Ini dalih klasik Rusia. Setiap kali Rusia didorong mundur, mereka selalu bilang itu penarikan strategis. Kami hanya sedang mengatur ulang pasukan. Dan setiap kali Rusia maju, mereka menganggapnya sebagai tentara terhebat di dunia. Sekarang hal ini sebenarnya telah memunculkan salah satu meme terlucu dari seluruh perang ini. Dan kalian tahu aturan soal meme. Kalau kalian menikmatinya, kalian harus tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan izinkan saya memberitahu kalian, kalian pasti akan menikmati yang satu ini, karena ini adalah favorit saya. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe. Kalau kalian sudah subscribe, cukup tekan tombol like. Nah, inilah memenya. Dan kalian bisa lihat setiap kali Ukraina membebaskan suatu wilayah, Rusia mengklaim itu sebagai pengelompokan ulang taktis, atau mundur strategis, atau hanya karena cuaca buruk. Dan setiap kali mereka mendapatkan sedikit kemajuan, itu dianggap sebagai kekalahan besar bagi kekaisaran NATO global dan kekaisaran Amerika global. Itulah meme Rusia. Dan mungkin itu adalah hal terlucu yang muncul dari perang ini selain operasi militer khusus 3 hari. Tapi bagaimanapun juga, mari kita lanjutkan liputan kita. Sekarang, setiap kali Rusia kesulitan di garis depan, mereka melakukan hal yang sama. Mereka menggunakan cara lama yang sama, yaitu mengancam dan menyerang warga sipil Ukraina. Ini adalah cerita yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan ini adalah hal yang sama yang dilakukan Rusia sekali lagi. Inilah yang diposting oleh Kementerian Pertahanan Rusia di saluran Telegram resmi mereka. Keterangannya berbunyi, di musim dingin kalian akan membeku. Dan tentu saja kalian bisa melihat gambarnya. Ada beberapa drone Shahed di gambar itu, dan keterangan berbahasa Rusia pada gambar tersebut berbunyi seperti salju di atas kepala kalian. Pada dasarnya ini adalah pesan yang tidak terlalu tersembunyi bahwa mereka akan mulai menyerang infrastruktur energi Ukraina untuk memaksa penduduk Ukraina menghadapi musim dingin yang gelap dan dingin. Secara terang-terangan mengancam akan melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil dari saluran resmi pemerintah. Omong-omong, ini adalah tindakan yang sangat menyedihkan dan menjijikan, sehingga bahkan orang Rusia mulai mempertanyakan mengapa pemerintah Rusia melakukannya. Di sini, kita punya seorang propagandis Rusia bernama Zorozov. Saya kira begitu cara mengucapkan namanya. Secara terbuka bertanya di saluran Rusia, kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka menyakiti warga sipil Ukraina? Bagaimana itu akan membantu Rusia memenangkan perang ini? Dengarkan, dan ini terjadi di Rusia, omong-omong. Seperti ini yang sedang dipertanyakan orang-orang. Jadi, dengarkan baik-baik. Saya tidak mengerti bagaimana ada orang yang bisa senang melihat Kiev tanpa listrik. Ketika Anda melihat lampu padam di Kiev, siapa yang Anda pikirkan? Zelensky duduk tanpa listrik? Bukan Zelensky yang duduk tanpa listrik. Itu adalah seorang ibu dengan 2 anak yang tinggal di lantai 17 dari gedung 18 lantai yang harus turun 17 lantai untuk mengambil air. Orang-orang kita juga melihat warga Ukraina merayakan serangan ke jembatan dan ke Wildberries. Dan pada akhirnya, itulah inti dari semua ini. Kita telah menjadi orang-orang yang dulu kita perangi. Sekarang, Kementerian Pertahanan Ukraina memang menanggapi ancaman Rusia ini, dan tanggapan mereka sebenarnya sangat bagus. Jadi, biar saya tunjukkan kepada Anda. Kutipan dari Ukraina pada dasarnya mengatakan, mari kita menghangatkan diri di api kilang minyak Rusia. Dan di latar belakang, Anda bisa melihat sebuah kilang minyak Rusia terbakar. Sekarang, saya ingin menunjukkan kontras antara dua pesan. Rusia berbicara tentang menyerang infrastruktur energi Ukraina. Ukraina berbicara tentang menyerang kilang minyak yang mendanai perang Putin. Hanya satu pihak yang menargetkan orang,
dan pihak lainnya menargetkan uang yang digunakan untuk menargetkan orang. Dan coba tebak, Ukraina sebenarnya sudah mulai memenuhi janji itu, yang tentu saja Anda tahu jika Anda sudah menonton video kami, tetapi baru-baru ini Ukraina menyerang sesuatu yang tidak diduga oleh Rusia. Ukraina menggunakan rudal Flamingo-nya untuk menghancurkan fasilitas roket dan internet satelit milik Rusia. Ini adalah pabrik yang membangun roket yang meluncurkan internet satelit ke angkasa. Sekarang Rusia telah banyak berinvestasi dalam hal ini sejak awal tahun karena mereka kehilangan akses ke Starlink. Dan rencana Rusia pada dasarnya adalah membangun kembali Starlink mereka sendiri agar mereka bisa melanjutkan perang ini. Dan ini sebenarnya agak terkait lagi dengan serangan balasan yang kita bicarakan di awal video. Saya yakin beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Ukraina bisa terus maju selama 6 bulan tanpa Rusia benar-benar menyadarinya? Nah, jawabannya memang bergantung pada beberapa faktor. Tapi yang terbesar adalah ketidakmampuan Rusia dan kebohongan yang terjadi di dalam rantai komando Rusia. Jadi mari kita lihat secara detail apa sebenarnya maksudnya. Kalian lihat peta di layar kalian? Nah, peta itu menandai persis wilayah yang dikuasai Rusia dan dari mana video propaganda Rusia berasal. Jadi semua tanda yang kalian lihat muncul di peta itu, nah itu adalah lokasi-lokasi yang sudah dilacak secara geografis. Pada dasarnya, itulah tempat para tentara Rusia mengunggah video sambil mengibarkan bendera 3 warna mereka. Pada dasarnya mengklaim bahwa, hey, wilayah ini dikuasai Rusia. Padahal kenyataannya, wilayah itu sebenarnya tidak benar-benar dikuasai Rusia. Hanya karena ada 2 tentara mengibarkan bendera Rusia, bukan berarti wilayah itu milik Rusia. Dan tahu tidak, hal seperti ini sebenarnya punya dampak yang sangat negatif terhadap strategi Rusia. Karena tahu tidak, ketika video itu direkam, video itu langsung dikirim ke atasan. Dan semua atasan kepala wilayah itu, jadi semua jenderal dan komandan yang memimpin perang ini, memutuskan di mana sumber daya dibutuhkan, dan memutuskan di mana sumber daya ditempatkan. Para jenderal itu mulai mengambil keputusan dengan mengasumsikan bahwa Rusia sudah menguasai wilayah tersebut. Padahal kenyataannya itu hanya 2 orang yang mengibarkan bendera. Dan begitu mereka merekam video itu, mereka akan langsung bersembunyi di ruang bawah tanah. Mereka sebenarnya tidak menguasai apapun. Jadi ketika pasukan Ukraina benar-benar datang dan menyingkirkan 2 orang itu, tahu tidak apa yang terjadi? Kepala wilayah di daerah itu sebenarnya tidak melaporkan 2 tentara Rusia yang tewas atau tertangkap itu kepada atasannya. Dan itu berarti dia tidak mendapatkan cadangan dan bala bantuan yang dia butuhkan untuk menghentikan kemajuan Ukraina. Karena menurutnya tidak ada insentif untuk melaporkan kabar buruk. Kenapa harus melakukan itu? Kabar buruk hanya akan membuatmu dihukum. Ini adalah cerita yang sudah berlangsung di militer Rusia sejak zaman Stalin. Kamu tahu, orang-orang tidak akan memberitahu Stalin kabar buruk karena kamu tidak benar-benar diberi penghargaan. Kamu justru dihukum karena melakukan itu. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya juga disoroti oleh para blogger perang Rusia sendiri. Ketika Rusia didorong mundur selama 6 bulan dan laporan-laporan tidak naik ke atas, cadangan pun tidak datang. Itu karena semua orang berasumsi bahwa, hey, itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Dan jika memang terjadi, seseorang pasti akan memberitahu saya. Kamu tahu, itulah yang dipikirkan orang yang mengelola perang atau orang yang mengelola wilayahnya dari Moskow atau dari tempat yang jauh dari garis depan. Itulah yang dia asumsikan bahwa, hey, saya akan mendapatkan informasi ketika sesuatu benar-benar terjadi. Tapi ada sesuatu yang tidak sampai ke rantai komando. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang Ukraina juga sebenarnya tidak mengeluarkan informasi apapun dari pihak mereka sendiri, bukan? Jika mereka merebut sebuah permukiman, mereka tidak membuat video dan mempublikasikannya. Karena Ukraina dengan cepat menyadari kelemahan dalam sistem Rusia, strategi Rusia, bagaimana militer Rusia bekerja. Jadi mereka akan membersihkan sebuah permukiman dan memastikan tidak ada yang memposting apapun. Mereka memastikan bahwa, hey, tidak ada informasi yang keluar. Tidak peduli seberapa banyak yang kita rebut. Alasannya adalah jika Ukraina secara terbuka mengumumkan perebutan sebuah permukiman, lalu misalnya 2 hari kemudian atau 2 minggu kemudian mereka mengumumkan perebutan permukiman lain atau merebut kembali permukiman lain, lalu permukiman lainnya Rusia akan mulai melihat pola. Dan meskipun Rusia tidak mendapatkan informasi melalui sumber mereka akan melihat apa yang diposting oleh orang Ukraina. Dan mereka akan mulai bergerak atau mulai mengalokasikan ulang sumber daya dan tentara berdasarkan hal itu. Jadi ketika Stalin tumbang, Ukraina melihat kesempatannya dan mereka mulai melancarkan serangan balasan ini dengan pasukan, dengan tank, gelombang demi gelombang, mendapatkan wilayah setiap minggu sambil tetap merahasiakannya. Nah, disinilah saya ingin membagikan sebuah cerita menarik. Karena ada beberapa orang yang berhasil mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan ini terjadi meskipun tidak ada informasi resmi yang keluar. Dan satu orang yang saya temukan yang berhasil mengetahui apa yang sedang terjadi adalah seorang analis berusia 20 tahun ini. Jadi dia baru berusia 20 tahun. Dia berasal dari Prancis, dia mengikuti perang ini dengan sangat dekat. Namanya Clemens Molling. Dan begini cara dia mengetahuinya, dan ini benar-benar luar biasa. Ketika Rusia menembakkan peluru artileri, itu akan menciptakan kawah akibat ledakan, bukan? Dan ternyata Anda bisa melacak kawah-kawah ini dari gambar, satelit, atau mungkin ada sumber daya lain secara online di mana Anda bisa melakukannya. Dan jika Anda melacak kawah-kawah ini dari minggu ke minggu, Anda sebenarnya bisa melihat kawah-kawah Rusia semakin mundur. Dan Anda harus berasumsi bahwa ini terjadi karena tentara Rusia sedang didesak mundur.
Dan itu berarti Ukraina sedang terus maju dan dia berhasil mengetahuinya. Dan dia sudah men-tweet tentang ini selama beberapa waktu, seperti beberapa bulan terakhir, bahkan sebelum kita mendapatkan informasi resmi apapun. Jadi itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Sungguh menarik dan saya ingin membagikannya kepada semua orang. Jika Anda belum mengikuti dia di Twitter, jika Anda punya Twitter, pastikan untuk mengikutinya. Dia baru 20 tahun. Bukankah itu luar biasa? Jadi, secara keseluruhan, strategi diam-diam itu berhasil. Rusia terjebak oleh sistemnya sendiri. Dan sekarang, para blogger Rusia menyerang komando militer mereka sendiri karena telah berbohong kepada Putin, berbohong kepada publik, dan mungkin bahkan berbohong kepada diri mereka sendiri. Karena Anda tahu, kadang-kadang seseorang berbohong begitu sering sampai akhirnya percaya sendiri. Saya benar-benar yakin itulah yang terjadi pada para komandan Rusia. Dengarkan cuplikan berikut ini. Oleh karena itu, Komandan Kamerat, berhentilah bicara omong kosong. Berhenti. Inilah harga dari kehidupan besar kita. Hidup adalah hal paling berharga di dunia. Dan mereka ini, 3 hari di wilayah Kursk, 3 hari lagi kita akan terbang ke Kiev dan menghancurkannya. Omong kosong Medvedchuk, mencuri uang, memasukkannya ke kantong sendiri. Begitulah teman-teman. Semuanya omong kosong. Tanpa menghormati musuh, tidak mungkin kita bisa masuk ke medan perang. Shoigu, apa-apaan ini? Dia memberitahu presiden tentang tentara pada 9 Mei. Sekarang kita di mana? Di mana Shoigu? Semuanya sudah dicuri. Semuanya sudah dijual. Dan bajingan-bajingan ini benar-benar menggelapkan miliaran untuk UAV dan drone-drone ini. Mereka ingin kita semua mati. Semua ini membawa kita kembali ke fasilitas yang saya singgung di awal video. Jawaban Rusia untuk Starlink yang baru saja dihancurkan oleh Ukraina. Dan sejujurnya, ini sebenarnya adalah bagian yang cukup penting dari program luar angkasa Rusia. Dalam semalam, rudal Flamingo buatan Ukraina menembus jauh ke jantung dirgantara Rusia hingga ke Samara, 1000 km dari wilayah yang dikuasai Ukraina, menghantam pabrik manufaktur roket RCC Progress, salah satu fasilitas terpenting di seluruh industri luar angkasa Rusia. Sebuah fasilitas utama dan bersejarah yang telah beroperasi selama lebih dari 6 dekade, bahkan pernah memproduksi roket yang membawa Yuri Gagarin ke luar angkasa. Dialah manusia pertama di luar angkasa. Kompleks ini tetap menjadi pusat produksi roket Rusia dan sekarang memproduksi keluarga kendaraan peluncur Soyuz. Kepentingan Ukraina terhadap lokasi ini bertujuan untuk menghancurkan satelit Rosat orbit rendah bumi milik Rusia yang baru saja dirilis oleh Moskow. Jawaban Putin terhadap Starlink sepenuhnya bergantung pada peluncuran Soyuz yang diproduksi di fasilitas ini. Tentu saja, bahkan dengan ini, Rusia tidak akan bisa menggantikan Starlink. Saya tidak tahu apakah ada perusahaan yang mampu melakukannya. Starlink sudah punya sekitar 10.000 satelit di orbit, dan itu benar-benar gila. Rencana Rusia mungkin hanya menempatkan 50 atau 100 satelit di luar angkasa dan memfokuskan mereka ke Ukraina agar mereka bisa mendapatkan informasi hanya tentang garis depan dan dapat mengoperasikan internet baru mereka di garis depan. Sekarang, saya sendiri tidak terlalu yakin apakah secara teknis itu mungkin atau tidak, tapi saya yakin para ilmuwan Rusia tahu apa yang mereka lakukan. Sebenarnya saya juga tidak terlalu tahu banyak tentang hal ini. Tapi sekarang sepertinya apapun rencana yang dimiliki Putin itu tidak akan berhasil karena mereka tidak punya roket yang bisa mengirimkan satelit ke luar angkasa. Dan saya ragu Elon Musk ingin membantu Rusia. Meskipun kita melihat dia menolak memberi izin Ukraina untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia menggunakan Starlink dan sebagainya. Saya rasa menurut sanksi, dia tidak bisa membawa satelit Rusia dengan roket Amerika. Dan untungnya bagi kita, SpaceX adalah perusahaan Amerika. Tahukah Anda, bagian paling mengejutkan dari cerita ini adalah bahwa Ukraina baru saja melakukan serangan balasan terbesar sejak 2023. Itu pada dasarnya menghapus semua keuntungan yang telah diraih Rusia tahun ini, sementara mereka kehilangan ratusan ribu tentara. Tapi tidak ada media arus utama yang benar-benar memberitakan hal ini. Tidak peduli dari sisi mana Anda melihatnya. The New York Times tidak memberitakan berita ini, setidaknya belum. The Wall Street Journal juga tidak memberitakannya. Dan tentu saja, kita juga punya sisi lain. Kita punya mesin propaganda Rusia yang menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk menyebarkan kebohongan yang ingin Putin agar dipercayai semua orang. Inilah alasan tepat mengapa kami melakukan apa yang kami lakukan untuk mengungkap kebenaran tentang keberanian Ukraina dan melawan propaganda Rusia. Sekarang saya akui, kami tidak punya miliaran dolar seperti Vladimir Putin, tapi kami punya kalian semua. Baru-baru ini kami meluncurkan Basics Insider. Ini adalah cara bagi kalian untuk mendukung kami dan mendapatkan liputan bonus sebagai imbalannya. Kalian bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Sekarang izinkan saya memberitahu kalian apa yang akan kalian dapatkan jika menjadi anggota, karena ini bukan sekadar amal. Jika kalian menjadi anggota, kalian akan mendapatkan video eksklusif yang kami unggah setiap hari dan tidak muncul di YouTube. Kami membahas lebih dalam cerita-cerita yang kami liput, menghabiskan lebih banyak waktu pada detail-detail yang tidak muat di video-video tersebut. Dan tentu saja, yang terbaik, kami menghadirkan veteran militer berpengalaman seperti Chuck Farr untuk menganalisis rekaman garis depan, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan memisahkan fakta dari propaganda. Ini benar-benar liputan kami yang tanpa sensor dan lebih mendalam untuk orang-orang yang ingin memahami konflik-konflik ini lebih dari sekedar berita utama.
Dan tentu saja, saya jujur saja, keanggotaan Anda juga sangat membantu kami. Kenyataannya adalah algoritma YouTube terus berubah. Pendapatan iklan naik suatu hari dan turun pada hari berikutnya. Video-video direkomendasikan minggu ini dan mungkin tidak direkomendasikan minggu depan karena sesuatu yang kami katakan. Itulah sebabnya membangun komunitas anggota berarti kami bisa terus memproduksi liputan independen tanpa sepenuhnya bergantung pada algoritma yang maha kuasa. Jadi jika Anda ingin analisis yang lebih mendalam sambil membantu kami melanjutkan pekerjaan ini, Anda bisa menjadi anggota dengan mengklik tombol bergabung di bawah ini atau dengan mengunjungi Basics Insider. Kami akan sangat senang jika Anda bergabung. Dan yang terbaik, berikut adalah cuplikan dari video eksklusif kami di mana Cakfar melakukan analisis rutinnya. Silakan dengarkan. Ini adalah senapan mesin robot. Wow, oke. Ya, saya tidak bisa. Ya, begitu banyak hal baru di sini untuk pertama kalinya juga. Wow, bro, sungguh mengecewakan. Saya sudah mulai berpikir, oke, mereka punya senapan mesin kaliber M2 kaliber 50, yang sebenarnya usianya sudah lebih dari 100 tahun. Desainnya sudah lebih dari 100 tahun. Amerika Serikat tidak mengubah apapun. Mereka memang punya pelindung laras baru, tapi bagian dalam senjata ini tetap sama. Kaliber 50, berarti senjata ini menembakkan peluru dengan diameter setengah inci. Jarak tembaknya bisa mencapai 1000 yard. Dan ya, saya tidak tahu apa yang akan dipasang oleh orang-orang ini. Tapi kalau kamu punya 2 senapan mesin M2 kaliber 50, kamu bisa merobohkan sebuah gedung. Jadi kamu lihat semua asap yang membubung di sini, itu berasal dari batu bata yang hancur karena peluru-peluru itu. Yang mungkin akan menembus kedua sisi rumah. Oke, sekali lagi. Ini adalah tembakan kaliber 50. Dan kamu juga mendapatkan, kamu tahu, jadi kamu juga mendapatkan rekaman dari drone yang melayang di luar. Dan Adam, jadi sebagian besar peran sekarang terjadi di bangunan-bangunan pertanian kecil seperti ini. Karena Rusia sudah tidak bisa lagi melakukan, kamu tahu, operasi manuver darat skala besar. Mereka tidak bisa karena Ukraina menerbangkan 15.000 drone setiap hari. Jadi mereka mengirim 3 orang bodoh ke dalam, kamu tahu, merangkak melalui ladang di malam hari, lalu mereka bersembunyi di gedung-gedung ini pada siang hari. Dan saya menyebut mereka pejalan kaki, bukan tentara, karena orang-orang di gedung ini, latihan mereka hanya berupa ibu mereka yang membawa mereka ke kantor perekrutan. Dia tidak bisa pergi. Mereka memasukkannya ke dalam bus. 2 minggu kemudian, dia sudah di Ukraina. Benar. Dan sekitar 10 hari setelah dia tiba di Ukraina, dia sudah berada di medan tempur. Begitu dia berhadapan dengan Ukraina, ini adalah pernyataan dari New York Times, bukan dari saya. Dia hanya memiliki harapan hidup selama 23 menit. 23 menit. Jadi kita melihat orang-orang ini di sini dalam 23 menit terakhir hidup mereka. Dan mereka bahkan belum bertempur melawan orang Ukraina. Mereka bertempur melawan 2 robot dan cukup banyak drone untuk merekamnya. Kamu tahu, aku mencoba membayangkan diriku bertempur di posisi ini kan. Sepanjang karirku, aku tidak pernah sekalipun diserang dari udara. Tidak pernah. Tapi orang-orang ini mengalaminya, kamu tahu. Jadi kamu bisa lihat saja seberapa besar kerusakannya di sana. Itu semua debu bangunan, warnanya abu-abu seperti itu, asap abu-abu. Dan lihat apa yang tersisa dari, kamu tahu, lihat apa yang tersisa dari gedung-gedung itu. Jadi kita mungkin tidak melihat Baba Yaga, meskipun mereka tidak sering beroperasi pada siang hari, tapi kamu tahu, mereka kadang-kadang melakukannya. Dan itu jelas adalah kerusakan ledakan yang lebih besar yang meruntuhkan bangunan itu. Sekarang, percaya atau tidak, orang-orang itu mungkin selamat karena sebagian besar tempat seperti ini punya ruang bawah tanah kan? Jadi orang-orang ini mungkin benar-benar berhasil melewati semua ini. Tapi kita akan tetap kita akan menyimpan kembali. Borch-nya. Iya. Ya, mereka dapat sedikit debu di supnya, pasti. Oke? Ini adalah drone tanpa awak. Ini sedang membawa beberapa warga sipil ke tempat yang aman. Ya, ada banyak tempat di garis nol dan banyak kota yang terekspos. Ya, kamu tahu, berada di zona kontak di mana orang-orang memang tidak mau pergi. Dan kamu tahu, kita bisa duduk di sini dan bertanya, kenapa mereka tidak pergi? Oke, itu ada drone Rusia. Dan tentu saja kamu tahu, mereka sudah menyoroti palang merah di kendaraan ini. Tapi kamu tahu, aku tidak yakin. Nanti kita akan melihatnya. Oke, kamu tahu, terus terang saja. Lihat, nenek memang tidak mau meninggalkan satu-satunya rumah yang pernah dia kenal kan? Apa untungnya buat dia? Dan akhirnya posisi itu menjadi tidak dapat dipertahankan. Dan percayalah padaku,
Orang-orang Rusia tidak peduli kalau dia nenekmu, bro. Dia akan kena bayonet dan mereka akan mengambil barang-barang. Begitulah keadaannya. Jadi dia sedang dievakuasi ke sini, ditarik keluar. Kamu bisa lihat kondisi jalannya. Itu jelas sebuah bom. Kita sedang melihat jembatan di atas gorong-gorong. Orang-orang Rusia mencoba meledakkannya. Tapi sekarang ada kendaraan yang jelas-jelas menampilkan tanda palang merah. Lihat, aku tidak peduli siapa kamu. Itu adalah kejahatan perang jika kamu menyerangnya. Kamu yang menarik pelatuk dan orang yang memberimu perintah. Jadi intinya, mereka sedang membawanya keluar. Tuhan memberkatinya. Tapi, kamu tahu, begitu banyak orang hanya ingin tetap tinggal di rumah mereka. Seperti yang kamu tahu, lagi-lagi mereka menyerang palang merah. Tapi luar biasanya, orang-orang ini berhasil keluar. Tapi ini terjadi setiap hari. Maksudku, aku punya puluhan foto ambulans Ukraina yang hancur di kota Kherson. Mereka menerbangkan drone melintasi sungai Dnipro. Mereka menemukan warga sipil. Mereka mencoba membunuhnya. Dan kamu tahu, lalu mereka menunggu ambulans datang dan mereka menyerang ambulans itu. Saya harap kamu sudah menjatuhkan senapan pria itu. Itu yang kamu butuhkan. Bagaimanapun, tapi mereka berhasil mengeluarkannya. Dan kamu tahu, ada orang baik dan orang jahat dalam perang ini, Adam. Dan orang jahatnya adalah orang Rusia. Mari kita tonton ini. Kamu mungkin punya banyak wawasan tentang yang satu ini. Ini adalah sebuah tim yang masuk dan meledakkan sebuah posisi dengan banyak TNT. Ya, jadi benar-benar demolisi tempur. Kamu tahu, jika kamu masuk ke daerah perkotaan, ruang pertempuran perkotaan, atau kamu tahu, di dalam ruangan, yang kami sebut CQB, atau pertempuran jarak dekat. Ini jelas terlihat sedikit lebih awal. Ada embun beku di sana. Jika kamu ingin menonton sisa video ini dan lebih banyak video seperti ini, kamu bisa kunjungi Basics Insider atau klik tombol gabung di bawah ini.